Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Siapa yang bisa pimpin doa di sini? Ketua kelasnya siapa? Irul, Bu, Irul. Irul. Dipimpin teman-temannya ya buat berdoa. Semua teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahm. Amin. Amin. Bagaimana kalian hari ini? Kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Baik. Kalau Ibu nanya kabar, jawabnya Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Sekali lagi Ibu. Iya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Mana? Udah? Kok nggak kompak? Ulangi. Bagaimana kalian kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, hari ini Ibu absen dulu ya. Apakah hari ini semua? Ibu absen satu-satu deh. Ibu. Fadia Rihada, Hadirah, Bu. Harpina Maulidia, Hadirah, Bu. Nanda Nasfia, Hadir, Bu. Muhammad Khairul Abidin. Hadir, Bu. Ada yang nggak hadir gak? Ketua kelas, temennya. Hadir semua, Bu. Nggak ada, Bu. Semua, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu izin off cam dulu ya, sinyalnya jelek, bentar. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu ada sedikit motivasi untuk kalian agar belajar kalian lebih semangat lagi. Jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita, dan masa depan memang tak pasti, tapi kalau kita belajar dengan bekerja keras, kita akan sukses. Nah, jika ingin sukses, maka kita harus Rajin belajar. supaya Pintar. nah, betul. Nanda Nasbia ingin pintar? Ingin dong. Makanya harus rajin belajar, jangan malas-malas. Apalagi kalau ulangan harus belajar terus ya. Baik. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yaitu yang pertama, menjelaskan kewajiban umat Islam terhadap orang yang meninggal dengan benar. Yang kedua, menjelaskan tata cara memandikan jenazah dengan benar. Yang ketiga, ada menjelaskan tata cara mengafani jenazah dengan benar. Yang keempat, ada menjelaskan tata cara mensolati jenazah dengan benar dan menjelaskan tata cara menguburkan jenazah dengan benar. Baik, selanjutnya, apakah ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya yang sudah kita bahas? Tentang apa?
Ada yang ingat tidak? Bu. Tentang ibadah ya, Bu? Ya, betul. Apa sih ibadah itu? Ada yang tahu? Mendekatkan diri kepada Allah. Siapa lagi yang bisa jawab? Selain Nanda Nasbia, ada yang bisa jawab? Bentuk ketaatan kita kepada Allah. Ya, betul. Jadi ibadah itu merupakan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya ada yang tahu tidak keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Kan udah kita bahas tuh minggu lalu. Sholat, Bu. Selain sholat, apalagi? Puasa. Senyum, Bu, senyum. Puasa. Zakat. Pergi haji. Puasa, pergi haji, sholat. Nah, ya betul. Jadi keterkaitan ibadah dalam kehidupan sehari-hari itu dalam Islam menempati posisi yang paling utama dan menjadi titik sentral seluruh aktivitas manusia. Sehingga apa saja yang dilakukan oleh manusia bisa bernilai ibadah, namun tergantung pada niatnya masing-masing. Paham sampai sini? Kan udah dibahas ya minggu lalu. Iya, paham, Bu. Oke. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Ibu izin share screen ya. Nah, ini tujuannya, tujuan pembelajarannya yang tadi Ibu sudah bahas, yang sudah Ibu bacakan. Materi kita hari ini yaitu tentang penyelenggaraan jenazah. Baik, yang pertama itu kita membahas kewajiban penyelenggaraan jenazah. Yang pertama itu ada sakaratul maut. Gejala mendekati saat kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian ditandai oleh berbagai gejala. Al-Quran telah menggunakan ungkapan sakaratul maut. Kata sakaratul dalam bahasa Arab berarti mabuk karena minuman keras. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Qaf ayat 19, ada yang hafal? Tadi katanya hafal, Bu. Ada yang bisa bacakan? Baik, Ibu bacakan terlebih dahulu ya, nanti kalian. Ntar Ibu tunjuk satu orang untuk membacakan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sakratul maut bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Yang artinya, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya, itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Ayo, siapa yang bisa baca tadi yang udah dibacakan? Coba Herpina Maulidia dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Mungkin sinyalnya, Bu. Suaranya hilang Herpina. Ibu izin off cam ya, soalnya sinyalnya jelek di sini.
Mana Herpina suaranya hilang? Ya udah Fadiha aja Bu, boleh. Ya, sok. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wajah sakar. Tunggu Bu. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Ya Bu. Artinya, dan datanglah sakaratul maut yang sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia. Di antaranya ada yang tahu apa saja hal yang perlu dilakukan ketika menjumpai orang yang baru saja meninggal dunia? Layat Bu. Ucap bela sungkawa. Ya, selain itu ada yang ada yang tahu lagi? Takziah. Berduka cita. Ya. Maaf ya. Nih, yang pertama itu apabila mata masih terbuka, pejamkan matanya dengan mengurut pelupuk mata pelan-pelan. Yang kedua itu ada apabila mulut masih terbuka, katupkan dengan ditali selendang agar tidak kembali terbuka. Yang terakhir ada tutuplah seluruh tubuh jenazah dengan kain sebagai penghormatan. Paham sampai sini? Oke, Ibu lanjut ya. Itu yang kedua ada konsep penyelenggaraan jenazah. Makna penyelenggaraan adalah mengurus atau merawat. Sedangkan istilah mait dan jenazah terkadang terasa tumpang tindih dalam penggunaannya. Penyelenggaraan jenazah artinya merawat atau mengurus seseorang yang telah meninggal secara fardu kifayah. Hal-hal yang harus dilakukan kaum muslimin ketika dihadapkan pada kematian orang lain berkisar pada 4 hal, yakni memandikan, mengkafani, mensolati, dan memakamkan. Ini konsep penyelenggaraan jenazah ya, paham kan? Ini pada kemana suaranya? Nggak ada suaranya. Oh, paham Ibu. Baik, selanjutnya itu menganalisis tata cara penyelenggaraan jenazah. Coba dibacakan oleh Nanda Naspia. Nanda Naspia, hadir? Kemana nih anak? Irul dibacakan Irul. Ini Satu, ya, tata cara penyelenggaraan jenazah. ya, A. Memandikan jenazah. Sebelum mayit dibawa ke tempat memandikan, terlebih dahulu disediakan seperangkat alat mandi yang dibutuhkan. ya. Ada yang tahu apa saja hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam tata cara memandikan jenazah? Tadi ya, tahu? Belum. Mengapa Bu? Nih, hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam memandikan jenazah yaitu satu, orang-orang yang memandikan. Yang kedua, ada tempat memandikan. Yang ketiga, ada etika memandikan. Dan yang terakhir ada cara memandikan. Paham sampai sini? Paham. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya.
Yang kedua, coba bacakan Fadia Ariada. Mengkafani mayat. 1. Pertama-tama letakkan lembaran-lembaran kain lebar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh. 2. Letakkan mayat yang telah selesai dimandikan dan ditaburi wewangian dengan posisi terlentang di atasnya dan posisi tangan disedekapkan. Yang ketiga, letakkan kapas yang telah diberi wewangian pada anggota tubuh yang berlubang. Keempat, mengikat pantat dengan sehelai kain yang kedua ujungnya dibelah dua. Yang kelima, mayat dibungkus dengan lapisan pertama dimulai dari sisi kiri dilipat ke kanan, kemudian sisi kanan dilipat ke kiri. Dan terakhir, setelah mayat dibungkus, baiknya diikat dengan beberapa ikatan agar kafan tidak mudah terbuka saat dibawa ke pemakaman. Nah, ya. Ini yaitu tata cara mengkafani mayat ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Insyaallah. Bu. Bu. Oke, Ibu lanjut ya. Yang C itu ada mensolati mayit. Coba Herpina Maulidia dibacakan. Herpina. Ini Nanda Nastia kemana ya? Sinyal kayaknya, Bu. Herpina Maulidia, coba bacakan. Tidak ada suaranya. Baik. Ibu lanjut aja ya. Syarat-syarat sholat jenazah. Yang pertama itu jenazah telah selesai dimandikan dan suci dari najis baik tubuh kapan ataupun tempatnya. Yang kedua ada orang yang mensolati telah memenuhi syarat-syarat sah melakukan sholat. Yang ketiga ada posisi musolli berada di belakang jenazah jika jenazah laki-laki, dan bagi imam dan munfarid sebaiknya berdiri tepat pada kepala. Yang keempat tidak ada penghalang di antara keduanya. Dan yang terakhir ada orang yang mensolati hadir berada di dekat jenazah jika yang disolati tidak goib. Paham sampai sini? Paham, Bu, insya Allah. Yang kedua ada rukun-rukun sholat jenazah. Muhammad Irul, silakan bacakan. Rukun jenazah. Dibaca ke Bu Arabnya, Bu? Ya, baca. Usolli ala hazal mayyiti arba'a takbirat fardo kifayati imaman makmuman lillahi ta'ala. Ya, itu yang pertama. Niat. Lalu selanjutnya. Yang B berdiri bagi yang mampu. C takbir 4 kali dengan menghitung takbiratul ihram. D membaca surat Al-Fatihah. E membaca salawat pada Nabi Muhammad SAW setelah takbir kedua. F mendoakan mayat setelah takbir ketiga. G membaca salam pertama. Udah pada hafal kan? Membaca surah Al-Fatihah kayak gimana? Hafal, Bu. Coba contoh dari ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, Ibu lanjut ya. Selanjutnya ada teknis pelaksanaan. Irvina hadir. Irul, silakan bacakan lagi.
D. Ya, yang ketiga teknis pelaksanaan. Eh, yang pertama takbiratul ihram beserta niat. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga melakukan takbir kedua. Yang keempat membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima melakukan takbir ketiga kemudian membaca doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Selanjutnya melakukan takbir keempat dan disunahkan membaca Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Yang terakhir membaca salam. Ya, jadi takbir ketiga itu membaca Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu. Hafal semua kan? Hafal tidak? Insya Allah. Ya, bagus. Dan takbir keempat itu disunahkan membaca doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Itu ya, Nana. Baik, selanjutnya pemakaman jenazah. Silakan Nanda Naspia dibacakan. Nanda Naspia. Nanda. Padiari Hada, silakan lanjut. Baik, Bu. D. Pemakaman jenazah. 1. Persiapan. 2. Proses pemberangkatan. 3. Cara mengantar jenazah. 4. Proses pemakaman jenazah. Nah, sini Ibu akan menjelaskan ya. Sini pemakaman jenazah yang pertama itu ada persiapan. Nah, sebelum jenazah diberangkatkan ke tempat pemakaman, liang kubur harus sudah siap. Begitu pula semua peralatan pemakaman seperti papan, batu nisan, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada proses pemberangkatan. Setelah selesai disolati, kemudian keranda jenazah diangkat. Terus setelah itu salah satu dari wakil keluarga memberikan kata sambutan yang isinya permintaan maaf kepada para hadirin dan handai toan. Yang kedua itu ada pemberitahuan tentang pengalihan urusan hutang piutang kepada ahli waris. Yang ketiga, persaksian atas baik dan buruknya amal perbuatan mayat, dan ada pun sekedar mau'izatul hasanah. Yang ketiga itu di situ ada cara mengantar jenazah. Pada dasarnya dalam mengusung jenazah diperbolehkan dengan berbagai cara, namun disunahkan meletakkan jenazah di keranda. Dalam pengusungan jenazah, hendaknya posisi kepala jenazah berada di depan. Lalu pengiring jenazah sebaiknya ada di depan dan dekat dengan jenazah. Mengiring dengan jalan kaki lebih baik daripada berkendaraan. Lalu bagi pengiring disunahkan berjalan agak cepat. Yang terakhir itu ada proses pemakaman jenazah. Proses pemakaman jenazah itu ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu dalam penguburan mayat dikenal dua jenis liang kubur, liang syak dan liang lahat. Ada yang tahu liang syak itu apa? Dan tahu tidak? Apa, Bu, itu, Bu? Nah, liang syak di sini yaitu liang kuburan yang tengahnya digali, seperti menggali sungai. Hal ini diperuntukkan bagi pemakaman yang tanahnya gembur. Paham? Paham, Bu. Nah, yang kedua itu ada liang lahat. Ada yang tahu liang lahat itu apa? Liang lahat kuburan juga, bukan, Bu? Iya, Ya, Bu. yang dibedakan itu adalah liang kuburan yang sisi sebelah baratnya digali sekira cukup untuk mayat. Hal ini diperuntukkan bagi pemakaman yang tanahnya keras. Jadi yang dibedakan itu tanahnya. Kalau liang syak itu
tanahnya yang gembur. Kalau liang lahat itu tanahnya keras. Paham sampai sini, anak-anak? Insya Allah paham, Bu. Ya Allah. Selanjutnya, hikmah penyelenggaraan jenazah. Bisa dibacakan Pak Diarihada? Bisa, Bu. Hikmah penyelenggaraan jenazah. Kedudukan manusia walaupun sudah meninggal di dunia di hadapan Allah tetap makhluk yang mulia, yang wajib diberi penghormatan dan tetap diperlakukan sebagai manusia yang masih hidup. Bahkan perlakuan itu tetap berlaku walaupun mayat sudah dikuburkan. Yang kedua, memandikan jenazah berarti menyucikan jenazah dari segala kotoran dan najis. Ketika disolatkan, jenazah sudah dalam keadaan bersih. Yang ketiga, mengkafani mayat berarti menutup seluruh tubuh mayat dengan kain atau apa saja yang dapat melindungi dari pandangan yang akan menimbulkan fitnah apabila tanpa pelindung. Yang keempat, mensolati jenazah berarti mendoakan mayat. Isi doa adalah permohonan agar mayat mendapati ampunan, kasih sayang, dan terlepas dari siksa kubur dan siksa akhirat. Baik, selanjutnya terima kasih. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita bahas tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Yuk, bentar lagi waktunya habis. Ada yang bisa menyimpulkan? Irul bisa kayaknya, Bu. Aku saya nggak bisa, Bu. Pak, mungkin Pak Dia, Bu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita bahas tadi? Yuk, silakan siapa yang bisa. Bentar, Ibu izin share screen dulu. Ini PowerPoint yang tadi kita bahas. Ada yang bisa menyimpulkan? Khairul Abidin, Bu, katanya bisa. Coba disimpulkan, Hairul Abidin. Kesimpulannya adalah Suaranya kecil, Irul. kecil ya. Kesimpulannya adalah yang ini yang saya bisa, yang sebisa saja, Bu ya. Ya, sok silakan. Kesimpulannya setelah kita pelajari tentang tadi jenazah, Ya, kesimpulannya kita tahu tata cara dari memandikan, menyolati hingga mengkafani sampai menguburkan jenazah dengan tata cara yang benar dalam agama Islam. Terus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Itu, Bu, yang saya tangkap. ada yang bisa menambahkan? Pak Diari ada? Oh, tidak ada. Iya, Bu. Benar kata Irul tadi, Bu. Ya. Dan untuk mengurusi jenazah itu hukumnya wajib, Bu. Tidak boleh dinanti-nanti. Ya. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian ya, yang didahului dengan sakaratul Maut. Ada 4 hal yang wajib dilakukan oleh keluarga yang telah ditinggal mati, yang hukumnya fardu tadi sudah disebutkan. Yang pertama itu apa? Memandikan. Ya, memandikan. Yang kedua, mengkafan. Nih. Yang ketiga itu ada apa tadi?
Mensolati. Dan yang terakhir, memakamkan. ya. Jadi keseluruhan penyelenggaraan jenazah dipadukan kepada umat Islam. Kewajiban ini akan mendorong setiap orang untuk mempererat dan senantiasa berusaha meningkatkan persaudaraan sesama Muslim. Sampai sini paham? Paham Bu, insya Allah. Bu. Baik, dikarenakan waktunya sudah habis, mungkin kita lanjut di pekan berikutnya ya. Ya Bu. Baik. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca kafaratul majlis. Yuk baca sama-sama. Allahumma wa bihamdika asyhadu Asyhadu an an la la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya anak-anak. Makasih juga Bu. Baik, Ibu tutup ya. Wabillahi Iya, taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ibu izin live ya. Udah. Udah Pak. Recordnya matiin.